Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Bab 17 ayat 26-37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Hari ini dalam Injil Lukas bab 17 ayat 26-37, Yesus mengingatkan kepada para murid tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan Anak Manusia tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga. Melihat tanda dan membaca situasi menjadi kepekaan rohani yang senantiasa diperlukan. Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam kisah Perjanjian Lama. Dimulai dari peringatan Nabi Nuh yang tidak dihiraukan oleh umat beriman. Sementara Nabi Nuh dan keluarganya mempersiapkan apa yang perlu, orang-orang pada umumnya justru menertawakan mereka. Orang lain pada makan minum sampai mabuk. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Mereka lengah dan terbuai akan kemabukan dan kedurhakaan. Demikianlah terjadi, mereka semua menjadi binasa. Sementara Nuh dan keluarganya selamat karena mengerti tanda dan peringatan Allah. Kisah Sodom dan Gomora juga demikian. Karena kemabukan dan kedurjanaan, dua kota itu mendapat peleburan dari Allah. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Mereka tetap pada pola hidup yang tidak membawa keselamatan. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, tidak memberi ruang dalam diri akan kehadiran Allah yang menyapa. Karena ketidaksadaran dan ketidakwaspadaan mereka sendirilah, akhirnya mereka binasa. Yesus mengajak para murid dan kita semuanya untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga. Selalu waspada dan siap sedia,
menjadi satu-satunya jalan dalam menantikan kedatangan Anak Manusia, yang tidak seorang pun tahu kapan saat dan waktunya. Waspada berarti tidak terlena dengan kemabukan-kemabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu bisa berupa minuman keras, namun yang jauh lebih keras adalah kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan hati. Mabuk karena minuman keras akan pulih kembali ketika bangun tidur. Kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan akan tetap berkembang meski kita sudah tidur berhari-hari. Dengan tegas Yesus mengatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saat Anak Manusia datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kepasrahan total menjadi jalan keselamatan. Jika justru berusaha untuk lari, kita binasa. Membiarkan Allah hadir dan mengambil diri kita adalah jalan keselamatan yang abadi. Persiapan yang kita perlukan adalah saat ini, saat kita masih bisa merenung dan bertindak. Renungkanlah tindakanmu, dan bertindaklah dengan renunganmu. Dengan usaha yang demikian, semoga kita mampu untuk terus waspada dan terjaga terhadap berbagai godaan kemabukan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu untuk terus terjaga dan waspada dalam hidup ini. Semoga kami tidak terbuai dengan makan minum yang memabukkan. Semoga bukan hanya kenikmatan semata yang kami kejar, namun kenikmatan abadi yang kami dambakan. Tuntun dan sertailah hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.